Kalau menurut kamu fenomena apa yang sampai akhirnya bisa membuat teman sama-sama yang berjuang dari kompetisi seorang Dede Lesti lah sebutannya sampai bisa bertahan dan sampai bisa seviral itu? Apa sih ininya, resepnya apa kalau menurut kacamata kamu sebagai seorang biduan juga? Kalau menurut aku Kak Lesti itu salah satu sosok yang jadi inspirasi aku banget. Karena selain suaranya bagus, dia juga punya sifat rendah hati. Sama fansnya juga begitu gitu. Terus dia tuh orangnya memang yang nggak arogan. Dia memang benar-benar selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada diri dia dulu. Jadi makanya orang tuh kayak ngerasa, oh ini anak bagus, baik gitu. Kalau Rizky Febian tidak pacaran saat ini sama Mama Halini, Rizky Febian termasuk tipe cowok Rara Lida nggak? Aduh. Guys, jumpa di vlog aku. Kali ini sudah bersama dengan si mungil, si petit, si Rara Lida. Halo, Rara. Satu, dua, tiga, jawab semuanya. Empuk banget tuh suara. Lak-lakan sering di Presto ya. Capek itu masuk. Yo Allah, Kang Audio, Kang Yakult. Oke, Rara, how are you? Alhamdulillah sehat. Berapa sih usianya Rara? Aku sekarang 20 mau 21. Kecil banget, mungil banget. Lihat guys, stylenya kayak Chloe guys. Lihat dong guys, rambutnya panjang, pakai topi. Kayak anaknya kakak ya. Kayak anak gue. Rara usia 21, kelihatannya you're very cute. Tapi kok Rara bisa dipanggil tante-tante sih sama netizen? Nggak ada sebenarnya kan kalau viral loh itu. Iya kan, kalau dipanggil tante-tante itu karena memang aku suka kayak ngobrol sama viewers aku gitu. Jadi kayak aku manggil aku sendiri dengan tante tuh biar deket sama penonton-penonton yang sering nonton di live streaming Instagram aku kamu. gitu. Iya, makanya jadi kayak ayo anak-anakku mau curhat apa sama tante gitu. Jadi lo manggil mereka si netizen ini adalah anak-anak online lo. Iya, anak-anak gitu. Tapi emang ada bener katanya pada saat Rara lagi buka makeup, Rara dibilang katanya, ih kok mirip tante? Itu bener apa enggak sih? Sebenarnya tuh bukan bare face ya Kak, lebih ke kayak makeup aku kan aku impersonate Tante Lala kan. Makanya jadi aku pas upload foto selfie dengan keadaan kayak Tante Lala tuh kayak ih mirip sama Tante Lala gitu, lebih ke situ sih. Ya, tapi emang lu suka impersonate? Kayak tadi lo beberapa kali di acara Bang The Hotman juga disuruh impersonate Bunda Inul, disuruh impersonate juga beberapa artis, Mama Vina Panduwinata. Emang kamu tuh bisa punya kemampuan seperti Gilang Dirga dan Erina? Enggak sih, enggak Kak. Aku ngerasa kayak masih banyak belajar banget karena kan impersonate seseorang itu kan butuh apa skill yang luar biasa. Skill yang luar biasa gitu. Dan aku menyadari kalau aku tuh belum pantas untuk bisa di tahap impersonate gitu. Iya, masih belajar. Masih belajar karena kan di satu sisi selain aku belajar kepribadian aku sendiri, aku juga harus belajar sama kepribadian orang lain. Kan impersonate kan kita harus tahu gimana skillnya apa, terus juga karakternya gimana gitu. Betul. Jadi lebih PR sih sebenarnya gitu. Ra, kamu itu berasal dari Palembang, betul? Prabu Muli di Palembang. Itu Palembang ke Prabu Muli itu beda kabupaten. Jadi 2 jam perjalanan. Jadi tempat kecil di Palembang gitu? Bukan di Palembang sih Kak, lebih. Jadi dari Palembang kan masih jalan lagi 2 jam? Iya, jalan lagi 2 jam ke kabupaten. Dulu tuh Rara kecilnya kalau boleh tahu sebelum sekarang lu ngetop dan dikenal sebagai Rara Lida. Rara tuh waktu kecil pengen jadi apa? Apakah pernah punya terbesit dalam pikiran kamu pengen kanker menaklukkan dunia entertainment Indonesia? Ada sih, pernah pas SD kadang suka ditanya sama guru kan, Rara pengen jadi apa gitu kan, sering ditanya. Aku bilang pengen jadi artis gitu. Terus pengen jadi artis. Iya, pengen jadi artis dulu sih pas kecil, pas SD. Tapi banyak pro dan kontra gitu kan dari orang-orang sekitar aku gitu. Jadi makin naik pendidikannya kayak SMP, SMA itu aku kayak ya udah jadi ini aja, jadi itu aja gitu. Jadi nggak yang fokus ke yang aku pengen jadi artis gitu, enggak. Jadi nggak ambisius banget, tapi memang terbesit dari kecil pengen jadi artis. Oke. Rara ini kan sekarang orang tuh bisa ngetop karena 2 hal. Bisa viral, artis saset-saset seperti aku bilang. Jalannya tuh singkat. Ada yang juga harus naik turun, perjuangan luar biasa seperti kamu. Kamu tuh menurut aku perjuangan luar biasa karena tiap malam harus tampil lu sebagai anak daerah, tampil depan artis-artis, lo dikritik, ya
ya kan, supaya lebih bagus lagi skillnya, ditempa itu sampai akhir dari sekian banyak orang berhasillah kamu jadi juara 2 di LIDA tahun 2018. Sebagai juara kompetisi yang cukup berat ya, apa sih yang kamu dapatkan yang menempa karakter kamu sebagai seorang artis? Banyak sih Kak, yang pertama mental ya. Mental itu benar-benar dibutuhkan banget gitu. Alhamdulillah pas di kita asrama kemarin karantina, benar-benar ditempa mentalnya, harus kuat, harus apa, karena perjuangan yang sesungguhnya tuh bukan hanya di kompetisi, tapi setelah kompetisi itu bakal ketemu sama perjuangan yang sesungguhnya. Betul. Gitu. Mau ngapain abis kompetisi? Iya itu gitu makanya. Ya? Jadi aku nggak mau karena artis kompetisi kan kadang orang tuh mikir artis kompetisi paling di kompetisi doang terkenalnya, nanti juga kalau udah keluar kompetisi nggak tahu mau kemana gitu. Nah, aku nggak pengen orang-orang tuh berpikiran kalau artis-artis kompetisi tuh karirnya pendek. Iya. Gitu. Nah sekarang aku mau tanya sama Rara, lu yang melewati sebagai artis yang lahir dari beratnya kompetisi, tidak semua juara dan artis yang terbentuk dari kompetisi itu akhirnya cukup bisa bertahan dalam dunia entertainment. Harus diakui. Ada yang bisa nge-boom banget seperti Lesti, ya. Banyak nama deh sebetulnya ya, Vildan ya, tapi ada juga bukan cuma dari LIDA ya, tapi dari kompetisi-kompetisi lain, bukan cuma dangdut, yang akhirnya kadang-kadang misalnya nih ada yang bilang juara 1 kadang-kadang lebih ngetop juara 2 daripada juara 1, ada yang begitu. Atau ada juga yang bilang nih yang ini bisa bertahan, yang ini justru hilang, nggak tahu kenapa. Kalau menurut Rara pribadi, apa sih kocokannya, resepnya apa untuk bisa dari kompetisi yang berat, lu tetap bisa punya karir yang mumpuni dan bertahan? Selain takdir ya Kak, selain takdir, kalau takdir kan ya udahlah ya, maksudnya udah di tangan Tuhan gitu. Selain takdir, yang pastinya aku berusaha untuk selalu belajar, karena apa? Kalau kompetisi kan dia makin terus-menerus bertahun-tahun tuh pasti ada gitu, dan aku juga sadar pasti bakal ada generasi-generasi baru yang lebih bagus, yang lebih mumpuni, yang lebih skillnya luar biasa gitu. Nah, gimana caranya aku tuh biar bisa bertahan gitu, kayak selalu diinget gitu. Salah satunya belajar banget makanya selalu belajar gitu, belajar bukan cuma dinyanyi doang, aku juga kayak belajar nge-host, alhamdulillah dipercaya jadi host gitu. Terus juga impersonate itu aku suka karena kamu belajar juga skill aku belajar baru. Gitu. Belajar karena menurut aku kalau nyanyi doang nanti kalau misalnya kita ada nauzubillah ya, ada suaranya kita lagi hilang gitu, itu kan jual apa? Betul. Apa kan bener, gitu, bener. makanya. Jadi menurut Rara ada 2 resepnya kocokannya, karena yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah berarti lo harus keluar, berani coba skill-skill lain selain bernyanyi ya. Karena nyanyi kan pasti banyak gitu. Oke, Ra, salah satu yang juga lahir dari LIDA yang cukup fenomenal adalah Lesti, udah pasti. Kak Lesti itu DA sebenarnya. DA. Maksudnya dari Indosiar ya gitu. Sampai segitu viralnya, segitu fenomenalnya. Kalau menurut kamu, fenomena apa yang sampai akhirnya bisa membuat teman sama-sama yang berjuang dari kompetisi, seorang Dede Lesti lah sebutannya, sampai bisa bertahan dan sampai bisa seviral itu? Apa sih ininya, resepnya apa kalau menurut kacamata kamu sebagai seorang biduan juga? Kalau menurut aku Kak Lesti itu salah satu sosok yang jadi inspirasi aku banget. Karena selain suaranya bagus, dia juga punya sifat rendah hati. Dia tuh ngomong ke sesama kita aja tuh dia bener-bener kayak ngomong kayak kakak sendiri gitu. Sama fansnya juga begitu gitu. Terus dia tuh orangnya memang yang nggak arogan. Dia memang bener-bener selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada diri dia dulu. Jadi makanya orang tuh kayak ngerasa, oh ini anak bagus, baik gitu. Selain skill, karena kan kalau misalnya bernyanyi kan ya maksudnya biduan lain juga banyak gitu ya, suara bagus-bagus. Tapi apa menurut kamu sesuatu yang sampai di Lesti sampai sebegitu fenomenalnya sebagai kamu juga seorang biduan? Apa ya, mungkin ya anaknya tuh ulas asih. Ulas asih tuh apa? Ulas asih tuh kayak kalau ngelihat dia tuh auranya tuh luar biasa loh Kak. Kita tuh kayak ngelihat kalau lagi aku pribadi kalau aku lagi kesel, lagi nggak mood gitu, ngelihat dia tuh kayak Kak Lesti gitu. Bener-bener kayak ngerubah mood, auranya tuh luar biasa banget. Makanya aku kayak kalau ngeliat Kak Lesti itu, dia tuh anaknya kecil sama sepatu kayak aku kan? Makanya jadi pas lihat dia tuh, walaupun dia kecil gitu kan, tapi auranya tuh gede gitu. Bener. Aura bintangnya itu ya. Aura bintangnya gede banget. Oke. Menurut kamu kalau aura bintang seorang biduan itu memang terlahirkan, memang dia they were born with it,
terlahirkan dengan aura bintang atau bisa di-create sebetulnya? Sebenarnya bisa di-create sih Kak. Oh bisa di-create? Bisa di-create Apa menurut aku tipsnya untuk biduan-biduan baru supaya bisa mungkin sefenomenal Rara Lida, Lesti dan juga teman-teman Bunda Inul yang lain yang ibaratnya biduan-biduan besar gitu? Kalau aku pesan aja buat teman-teman yang lagi merintis karirnya untuk jadi penyanyi, yang pastinya kita yang pertama itu selain skill kita juga harus bisa menghormati satu sama lain gitu. Jangan ada perasaan iri dengki, hatinya harus bersih karena kalau hati harus bersih itu, kalau hatinya bersih itu pasti auranya terpancar positif. Dari hati kelihatan. Iya, kalau dari hati itu kelihatan banget. Ya lagian juga at the end of the day rezeki udah ada pembagian masing-masing gitu ya. Betul. Kamu ikutan yang juga pansos sama Resti juga nggak? Karena kan banyak nih misalnya ikutan juga dong supaya ya untuk bisa menaikkan viewers, menaikkan karena pansos itu menurut aku juga bagian dari strategi berbisnis gitu. Supaya tidak menyakiti orang lain. Betul. Rara juga ikut memanfaatkan Aku sadar, aku tuh kayak sering misalnya kalau ketemu sama Kak Lesti aku sering buat bumerang lah, buat foto lah ya. Kenapa? Karena menurut aku selain dari bukan niatan buruk juga sih sebenarnya karena kan fans aku juga pada nanya, Rara kok nggak sama Kak Lesti gitu. Jadi aku kayak jadi aku kayak nih loh aku ngasih tahu ke teman-teman, nih loh aku ketemu sama Kak Lesti gitu. Oh berarti Rara sama Kak Lesti masih dekat gitu. Tapi kalau ada sebutan netizen, kan netizen tidak selalu positif. Misalnya Kak Rara nih pansos sama Dede Lesti, kamu ngeresponnya seperti apa? Ya berarti hatinya yang busuk berarti. Yang penting niat kita. Ya, ini kan niat kita kan baik, niat kita baik gitu. Pernah berantem nggak sih, pernah cekcok nggak sama netizen atau haters kamu? Aku sih nggak pernah ya Kak, nggak pernah mikirin omongan haters ngapain gitu. Yang penting aku fokus sama orang-orang yang sayang sama aku aja. Karena menurut aku kita itu nggak bisa maksain orang lain buat suka sama kita. Betul. Kita juga nggak bisa ngelarang orang buat nggak suka sama kita. Betul, setuju. Karena nggak bisa semua orang juga kita paksakan bisa happy dan suka sama kita ya. Ra, kemarin kenapa bisa viral tiba-tiba sama Rizky Febian? Kenapa? Nggak tahu deh, tiba-tiba gitu seliweran di TikTok gitu. Iya. Ya, berarti FYP dong? Iya, FYP. banyak yang kenapa bisa begitu? Nggak tahu deh Kak. Nggak tahu tiba-tiba. Itu kejadiannya apa sih sama Rizky kalau saat itu? Jadi kan kita podcast gitu kan, podcast lah ngobrol-ngobrol gitu di channel YouTube-nya Kak Rizky Febian gitu kan. Ditantang nyanyi lagu dadakan gitu kan, buat lagu gitu. Ya udah pas sebelum kita syuting tuh aku denger dulu kan musiknya, gimana nih Kak musiknya biar aku bisa nyesuaiin mood lagunya gitu. Udah pokoknya pas udah denger sekali tuh sambil ngobrol tuh sebenarnya aku tuh sambil mikir di otak kamu lagu apa gitu kan. Terus habis itu ya udah pas musiknya di play, ya udah aku utarain aja semuanya apa yang ada di isi hati aku, itu isi hati aku loh. Dan itu isi hati kamu dan tiba-tiba spontan dan FYP dan fenomenal dan viral ternyata. Dari hati kali ya. Dari hati. Kalau Rizky Febian tidak pacaran saat ini sama Mama Hal ini, Rizky Febian termasuk tipe cowok Rara Lida nggak? Iya, semuanya tipe cowok aku sih, iya. Karena kan Kak Rizky Febian kan penyanyi terkenal. Iya, tapi kan nggak semua yang penyanyi terkenal tipenya Rara tuh. Iya juga sih, tapi karena Kak Rizky Febian orangnya kan cool gitu ya, cool kan orangnya kan, nggak yang kayak bobrok gitu, nggak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kan kalau masih single dan tidak punya mahal ini, Rizky Febian adalah tipenya Rara Lida. Boleh jadi. Punya pacar nggak sekarang? Punya pacar, tapi emang nggak pernah bikin diajakin konten apa atau emang sengaja pengen privacy? Privacy dulu. Iya. Kenapa takut udah gembor-gembor? Iya itu dia, aku takutnya itu sih, karena kan kita nggak tahu ya takdir, entah kita jodoh atau enggak gitu. Nantilah kalau udah benar-benar serius, itu baru nanti. Tadi Rara Lida pada saat syuting The Hotman, kamu kan sempat beberapa kali diminta nomor telepon sama Bang Hotman, dan Bang Hotman sempat beberapa kali bilang mau ngajak kamu ke Bali. Kalau Bang Hotman ngajakin kamu beneran nih ke Bali, berangkat apa enggak? Kalau berdua aku nggak mau. Tapi kalau bertiga berempat? Kalau bertiga sama Kak Melani boleh lah aja. Rara Lida, mendingan anak muda tapi uangnya pas-pasan, atau udah tua ya atau udah berumur tapi uangnya banyak banget, mendingan mana? Aduh. Ayo. Kalau anak muda uangnya pas-pasan, atau yang tua tapi uangnya banyak banget. Jujur. Pilihan yang berat ya, Bun. Susah ya, Besti. Susah ya. Yang pertama apa kedua? Pas-pasan tuh dalam arti ya kamu ya semuanya lah. Apa ya? Satu atau dua? Dua boleh.
Bang Hotman, kamu punya kesempatan. Oke, satu lagi. Mendingan naik motor tapi cinta banget, atau enggak? Mendingan ngangkot tapi cinta mati, atau naik Lamborghini tapi nggak ada cinta? Mending naik angkot tapi ada cinta. Masa Iya sih, benar. Kenapa? Soalnya aku kalau nggak cinta sama orang, aku nggak mau disentuh pun aku nggak mau. Males ya? Kayak iya, ngobrol bareng aja kalau aku nggak suka aku nggak mau. Oh, tapi kok tadi mau disentuh sama Bang Hotman? Ya kakak lihat kan reaksi aku tadi gimana? Nggak enak gitu ya. Ya udah dah. Terakhir pesan kamu untuk para biduan, karena banyak biduan yang juga dari desa, dari tempat-tempat pelosok kecil punya mimpi segede Rara, tapi tidak semua mungkin jalannya semudah Rara. Betul. Apa pesan kamu buat mereka? Aku pesan pokoknya buat kakak-kakak yang lagi berusaha untuk bisa naik ke level selanjutnya itu, yang penting karena kita penyanyi dangdut, yang mana dangdut ini tuh sebenarnya masih banyak banget orang-orang yang berpikir bahwa penyanyi dangdut ini sebenarnya nggak bagus, nggak baik gitu. Nah, gimana caranya kita sebagai penyanyi dangdut itu ngerubah dangdut biar bisa jadi lebih diterima di seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma orang tua ataupun siapapun yang dengar dangdut tuh bisa jadi suka, karena selain dari kualitas kita juga, dan kita juga harus utamain penampilan. Penampilan karena menurut aku penampilan di dangdut itu benar-benar kayak dilihat banget gitu Kak. Walaupun maksudnya mau ngegonjreng nggak apa-apa, yang penting harus dijaga karena penyanyi dangdut kan, aku sebagai penyanyi dangdut milenial tuh kayak berusaha banget untuk bisa anak-anak milenial seumur-umuran aku tuh aku pengen bisa suka juga sama dangdut gitu. Jadi pokoknya semangat terus buat teman-teman. Semoga mimpi kalian semua yang lagi lagi berusaha untuk dicapai, semoga bisa tercapai. Amin. Jangan menyerah di tengah jalan. Iya, betul. Walaupun Jangan sulit ya. Betul. Rara Lida yang berangkat dari tempat 2 jam dari Palembang, namanya apa, Ra? Prabu Muli, dengan mimpinya waktu kecil pengen jadi artis, bisa berhasil, kalian juga bisa. Ya. Thank you Rara, sukses selalu. Kakak. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Udah bersama dengan pasangan. Aduh, pasangannya bukan teman gue yang gemuk ya.